Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pada pekan lalu, pemerintah mulai menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga sebagai respons dari melonjaknya harga komoditas pangan tersebut sejak triwulan ketiga tahun 2021. Tentunya ini menjadi angin segar bagi masyarakat sebagai konsumen, tetapi di sisi lain, kendala dalam implementasi satu harga di seluruh tempat, baik itu di retail ataupun pasar tradisional, harus segera dipecahkan. Kita akan mundur sejenak melihat data di grafis pertama tentang harga minyak goreng yang sempat meroket. Nah, di sini ada data yang mengatakan bahwa jika sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng, normalnya minyak goreng itu di kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Kemudian di bulan September tahun 2021 terlihat kenaikan di mana kisarannya jadi Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Kemudian meroket lagi di bulan Desember 2021 menjadi Rp18 hingga Rp21.000 per liter. Adapun penyebab mengapa harga minyak goreng ini semakin meroket dikarenakan tingginya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil. Nah, meskipun Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit mentah atau CPO nomor 1 di dunia karena memproduksi 58,3% CPO dari total produksi dunia, ternyata Indonesia tetap tidak mampu mengendalikan kenaikan harga CPO termasuk barang jadinya yaitu minyak goreng akibat banyak pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan perkebunan. Sehingga produsen minyak goreng membeli bahan baku sesuai acuan harga internasional. Sederhananya, tidak ada sistem hilirisasi yang terintegrasi di dalam negeri. Maka hal inilah yang bisa kita katakan menjadi suatu PR bagi pemerintah ke depannya. Nah, kemudian untuk mengatasi persoalan harga minyak goreng yang meroket tersebut, pemerintah pun turun tangan dengan melakukan operasi pasar. Di mana operasi pasar ini dilakukan sejak pertengahan Desember 2021 hingga Mei 2022, kurang lebih selama 6 bulan ke depan. Dan operasi pasar ini melibatkan 70 produsen minyak goreng. Tujuannya ialah untuk menstabilkan harga minyak goreng yang kian mahal tersebut. Namun, setelah berjalan kurang lebih sebulan lamanya, ternyata intervensi yang dilakukan tidak membuahkan hasil maksimal seperti yang diharapkan. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga. Kita akan lihat keputusan ini dituangkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan yaitu nomor 3 tahun 2022, di mana intinya ialah harga minyak goreng ditetapkan satu harga yaitu Rp14.000 per liter dan ini berlaku untuk minyak goreng kemasan apapun mereknya. Kemudian kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari hingga 6 bulan ke depan atau sekitar pertengahan Juli 2022. Kemudian selain itu untuk stok dalam program penetapan satu harga minyak goreng ini dipastikan aman karena per bulannya ada sebanyak 250 juta liter per bulan. Nah, kemudian kita akan lihat demi memastikan keberlanjutan ketersediaan minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 per liter, pemerintah pun akan menggunakan instrumen subsidi yang berasal dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, di mana dana yang disiapkan untuk subsidi tersebut ialah sebesar Rp7,6 triliun. Dan ini terkait dengan kebijakan satu harga hanya berlaku bagi konsumen di tingkat rumah tangga, usaha mikro, serta usaha kecil. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ataupun penetapan satu harga tersebut dilakukan dengan 2 tahap. Di mana kita akan lihat untuk tahap pertamanya ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari lalu dan sudah ada 150 retail modern yang tergabung dalam anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menerapkan aturan satu harga. Maka mungkin Anda ingat pekan lalu sudah kita menemukan ada harga minyak goreng Rp28.000 untuk kemasan 2 liter. Namun bagi masyarakat tetap ada syarat yaitu konsumen maksimal hanya bisa membeli 2 kemasan minyak goreng. Kemudian untuk tahap keduanya di pasar tradisional ini baru akan berlaku sejak tanggal 25 Januari atau esok hari, dikarenakan pemerintah memang memberikan jeda 1 minggu bagi pasar tradisional melakukan penetapan satu harga ini. Namun sebagian pihak mengkritik keputusan penetapan satu harga minyak goreng karena dinilai seperti menganaktirikan para pedagang di pasar. Kami pun mengutip pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, di sini Adi Wisoko, mengatakan bahwa jika menagih subsidi ke BPDPKS itu gampang bagi retail karena mereka memiliki dokumen-dokumen yang lengkap. Tetapi akan menjadi kendala
jika ditagihkannya kepada distributor D1, D2 maupun ke warung-warung. Bagaimana caranya untuk bisa meminta subsidi yang telah disiapkan pemerintah agar kebijakan satu harga ini dapat langsung diimplementasikan. Pernyataan ini pun langsung diperkuat dengan pengakuan dari sejumlah para pedagang di pasar tradisional di sejumlah daerah di Indonesia yang mengaku masih dilema dan kesulitan untuk menjual stok minyak goreng yang telah mereka miliki. Kita simak bersama-sama. Di pasar kan belum ada subsidi ya, masih harga lama dan stok lama kita masih banyak juga. Kalau yang kita jual 14.000, kerugian kita gimana? Kalau kita suruh ikut menyesuaikan ya dari atas harus turun ke pasar lah, ganti kerugian kita. Baru kita bisa menyesuaikan. 21 Pak saya per liternya karena masih stok lama toh. Jadi kalau mau diturunkan 14.000 masih stok lama, nggak boleh kan rugi. Kecuali kalau stok baru harga yang baru boleh. Kalau yang kemasan 2 liter berapa? Kemasan 2 liter di mall itu 45. Kalau yang merek Sabrina standar 40-42. Ya karena yang disubsidi hanya di Indomaret, Alfamart, sedangkan di pasar nggak disubsidi. Jadi kan kita jualnya harga rugi masa gitu loh. Udah. Karena memang juga dari distributornya ya Bu yang juga sudah naik harganya. Iya gitu ya, betul. Kita ngomong sejujurnya aja. Kita masih harga normal gitu. Belum ada subsidi dari pemerintah. Gitu aja kita jawabnya. Mereka tetap beli sih. Cuman kita turunin sedikit. Kita nggak ambil untung banyak. Iya. Paling juga cuma 1.000 aja. Ya dari pernyataan yang kita lihat tadi memang harus diakui sulit untuk menetapkan kebijakan satu harga di pasar tradisional karena mereka sudah terlanjur melakukan stok barang yang banyak ketika harga sudah ditetapkan lebih murah. Dan terkait dengan kebijakan ini pun Kementerian Perdagangan telah membuka hotline untuk menampung aduan dari masyarakat bila menemukan perusahaan atau gerai retail yang menjual harga minyak goreng di atas harga yang ditetapkan. Di sini masyarakat dapat mengakses hotline ini secara langsung dan selama 24 jam penuh, di mana ada nomor WhatsApp, kemudian ada email, serta ada Zoom, dan dipastikan bahwa aduan ini akan segera direspons agar kebijakan satu harga ini dapat terimplementasi secara menyeluruh. Melalui kebijakan satu harga ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Dan di sisi lain, pemerintah pun seharusnya memikirkan nasib para pedagang di pasar tradisional agar tidak menderita kerugian yang besar akibat lebarnya margin harga yang tercipta setelah penetapan satu harga minyak goreng. Namun tentu saja kehadiran akan solusi yang lebih komprehensif seperti hilirisasi industri sawit akan menjadi jawaban guna meminimalisir dampak yang terjadi jika kejadian serupa kembali terjadi di hari depan. Kembali ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Soza Hutapea. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter menimbulkan sejumlah persoalan. Pedagang pasar tradisional mengalami kerugian dan omset penjualannya pun merosot karena konsumen memburu minyak goreng ke retail modern. Stok minyak goreng di retail modern pun cepat habis alias kosong. Pemberlakuan kebijakan satu harga minyak goreng telah dilakukan sejak 19 Januari 2022 di retail modern, sementara di pasar tradisional baru diterapkan pada 25 Januari atau 1 pekan setelah diumumkan. Pedagang pasar pun masih menjual minyak goreng di kisaran Rp21.000 per liter. Pedagang pasar pun kehilangan konsumen yang jelas memburu minyak goreng subsidi dengan harga Rp14.000 di retail modern atau supermarket. Akibatnya stok minyak goreng pedagang pasar menumpuk karena sejak 4 hari terakhir pedagang sepi pembeli. Para pedagang pasar pun merugi karena mengalami penurunan omset yang tidak sedikit. Sejak pemberlakuan kebijakan satu harga minyak goreng, omset penjualan merosot drastis 40 hingga 50% dari biasanya. Kalau di Alfanang yang pada murah ya, tapi jadinya langganan saya pada nggak beli di pasar mah. Turun nggak? Ramai di Alfanang. Turun nggak? Yang ramenya di mana, Bu? Di Alfa, Indomaret. Di pasar mah sepi lah, ibu-ibunya pada ke Alfa semua. Minyak sepi, ke pasar juga agak sepi. Mereka kan cari ke tempat kayak di minimarket gitu yang ada minyak murah itu. Pasti sepi. Omset turun nggak, Bu? Ya nurun lah. Berapa persen, Bu?
Ya 50%. Ya kita dagang otomatis sepi lah, agak menurun drastis karena orang memburunya katanya ada minyak murah semacam kayak di Indomaret maupun di Alfa gitu kan yang udah ditetapkan gitu. Kalau kita memang terus terang saya ini belum dapat harga murah. Dengan stok minyak goreng harga lama yang masih banyak membuat para pedagang tentunya tidak mau menjual dengan harga subsidi Rp14.000 kecuali bila mendapat subsidi. Kalau ngikutin sesuai aturan pemerintah, kalau barangnya masih barang yang lama, saya nggak setuju. Karena kan modalnya nggak sesuai. Modalnya jauh dari 14.000. Jadi kalau jual modal 18 dijual 14 ya udah pasti rugi banget lah kita. Kalau pemerintah mau ganti subsidi, mau ganti kerugian kita, nggak masalah. Monggo-monggo aja. Di sisi lain, retail modern termasuk minimarket diserbu pembeli. Warga berbondong-bondong datang ke minimarket dan retail modern untuk mendapatkan minyak goreng subsidi dengan harga Rp14.000 per liter. Stok minyak goreng pun cepat habis. Hingga hari Minggu 23 Januari 2022, stok minyak goreng di sejumlah minimarket di Tangerang juga masih kosong. Pegawai minimarket mengaku belum lagi mendapat kiriman pasokan minyak goreng. Tim Liputan Metro TV.